Halo sahabat Kompas, kita ketemu lagi dalam acara Ulas Bahasa masih bersama saya, Priscilia Bintang, dan saya masih ditemani oleh teman saya. Saya Apolonius Lase, dan setiap kali memasuki bulan suci Ramadan dan atau bulan puasa, ada banyak istilah yang beredar di masyarakat terkait keagamaan, misalnya Imsakya, Ramadan, kemudian Tarawih. Bahkan kata Al-Quran juga mengalami perbedaan di masyarakat, baik penulisan maupun pelafalannya. Nah, dalam kondisi itu, apa yang disajikan oleh media massa, seperti media cetak maupun elektronik, akan membuat kebingungan bagi pengguna bahasa. Perbedaan-perbedaan penggunaan istilah bahasa tentang keagamaan ini di masyarakat tentunya menarik untuk dibahas dan diulik dalam Ulas Bahasa kali ini. Untuk itu, di sini hadir bersama kita Bang Nasrullah Nara. Halo. Halo, Mas. Apa kabar, Bang Baik. Nara? Ya, senang berjumpa Anda semua. Iya. Terima kasih, Mas. Sehat selalu ya, Mas ya. Puji Tuhan, Alhamdulillah. Ya, oke. Bang Nara ini adalah seorang juga anggota tim Bahasa Kompas, Kapris, dan beliau adalah juga anggota tim penyunting ya di Kompas. Dan tidak hanya itu saja, Kak Rizky, beliau adalah seorang dosen. Nah, sebelum kita nanya-nanya ke Mas Nara nih, Mas Nar, kita lebih mengenal ini ya, inisialnya ya, Ya. NAR, Mas NAR. Nar ya. Sebelum kita nanya Mas Nar ini, ada baiknya kita melihat dulu video berikut ini yang masih terkait dengan perbincangan topik kita hari ini. Ya pilih buka puasa lah. Kenapa? Ya kan wajib. Wajib. Jadi pilih istilah berbuka puasa ya. Membatalkan puasa. Kenapa? Ya harus. Oke. Ya, kalau berbuka puasa? Ya berbuka puasa umum. Oke. Membatalkan. Kenapa? Ya soalnya badalinya dengan bukain. Wah, saya nggak terlalu dalam tuh. Oh. Imsak itu udah cukup waktu. Oh, Imsak, iya. Oke. Ya. Jadi udah Terima kasih. stop untuk masuk makanan itu. Antara memulai puasa, jadi Stop. menjelang kan, Cukup. siap-siap lah, jangan begitu waktunya puasa, masuk puasa, kita masih Jawa itu gayamnya masih Memil. ada makan, ada makanan. Oke. Ya sabar. Kesabaran. Kalau bahasa dari serapan dari bahasa Arabnya ya saum atau siam, kalau Jawanya jadi siam. Langsung aja Apollo ya, Ya. kita tanya-tanya Mas Nar. Nah, Siap. ini kan bulannya itu udah pasti bulan Ramadan, bulan suci Ramadan yang biasa juga disebut dengan bulan puasa Iya. ya Apollo. Kita mau tanya dong, Mas, puasa itu sendiri maknanya itu apa ya Mas ya? Iya. Ya, puasa itu sebetulnya berasal dari kata Arabnya yang aslinya, syaum. Saum. Ada juga siam. Ya, Syam. siam. Siam. Ya, itu menahan diri ya untuk mengendalikan hawa nafsu. Konkretnya selama dari fajar sampai matahari tenggelam ya, kita diminta untuk tidak makan dan minum ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, misalnya seperti berhubungan suami istri ya. Jadi suami istri aja yang sah tidak dibolehkan, apalagi kalau enggak, bukan ya. Iya. Terus menggunjingkan orang misalnya ya. Munculnya kata puasa itu sebetulnya berakar dari bahasa Sanskerta, upapasa. Itu mendekatkan diri pada pencipta dengan menahan mendekatkan diri ya. Memang puasa esensinya adalah mendekatkan diri kepada Allah sebagai dalam kaitannya dengan takwa ya. Nah, mengapa itu puasa diadakan? Ini diadakan pada saat bulan Ramadan. Ramadan artinya membakar, burning, membakar dosa. Nah, Anda tahu misalnya kalau besi di tukang las itu kalau mau menghilangin karat-karatnya itu dibakar dulu. Dibakar. Iya, Dibakar dulu untuk dengan panas menghilangkan ya. dulu. Nah itu. Nah, diharapkan dalam bulan puasa ini semua dosa kita itu digugurkan, ya, ditembus dengan puasa selama 30 hari ya. Ya, atau 29 hari juga ada ya. Jadi itulah.
arti puasa daripada puasa atau Ya, Ramadan. menarik ya Pulo ya, Iya. bahwa berarti tadi sebenarnya kalau bahasa Arabnya itu bukan puasa gitu ya. Iya. Ternyata itu dari Sanskerta ya, lebih Iya. disadur dari Sanskerta ya tadi ya. Iya, dari bahasa Arab, kemudian diterjemahkan bagaimana Indonesia menjadi puasa. Puasa. Jadi dari kata saum. Saum. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Itu hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari Muslim untuk menjelaskan bagaimana puasa itu, barang siapa yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan dengan iman dan takwa, maka akan gugurlah dosa-dosanya. Menarik Fasih sekali. sekali ya Pak Haji ya. Nah, kita juga sering mendengar ya Kak ya, bahwa tadi disinggung sama Bang Nar bahwa puasa itu dimulai dari sejak fajar ya, sebelum fajar menyingsing. Nah, kita kan di Kompas juga ada kata imsakiyah, ada imsak. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Kak Bang Nara, apa yang maksud dengan Iya. imsak dan apa yang maksud dengan imsakiyah? Ini kalau kita makan sahur ya, jadi disunahkan kita untuk makan sahur, itu makan sebelum berpuasa, itu namanya sahur. Nah, pada saat sambil makan ya, jam 3 atau sampai 3:30 subuh ya, terdengar dari masjid-masjid, sebentar lagi sahur, sebentar lagi imsak, ibu-ibu, bapak-bapak, sebentar lagi imsak, maksudnya itu sahur tuh ngebangun kita untuk makan sahur, ya. Kemudian sambil makan tiba-tiba terdengar suara peringatan ya, imsak jatuh jam sekian, Ya, sebentar lagi imsak. Itu sebetulnya lampu kuning sebelum lampu hijau, lampu merah, ya. Jadi mengingatkan kita untuk bersiap-siap untuk berhenti, tidak berhenti langsung makan, berhenti, tapi mungkin 10 menitan gitu ya. Dan berhenti yang dimaksud itu pada saat terdengar sholat azan subuh berkumandang. Itulah masuknya jadwal sholat subuh. Itu subuh disebut dengan fajar. Maksudnya fajar. Iya. Jadi penandanya dengan suara azan subuh. Iya. Azan subuh. Mungkin aku bisa mengutip sedikit dari KBBI ya. Sebenarnya imsak itu artinya apa gitu ya kalau menurut makna KBBI itu, imsak itu adalah saat dimulainya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti makan dan minum, mulai terbit fajar shadiq sampai datang waktu berbuka. Iya. Jadi kurang seperti itu ya. Itu sesuatu yang perlu diluruskan. Selama ini kalau musuh nyebut imsak langsung berhenti. Padahal enggak, itu baru lampu kuning. Iya. Iya. Oh, Jadi, seperti itu. imsak itu semacam warning supaya orang tidak berasik-asik makan gitu ya. Iya. Oh, sebentar lagi ya, supaya jangan sampai masih terdengar azan subuh berkumandang masih Iya, terus jadi aja kayak makan. peringatan gitu ya, mengingatkan Iya. gitu ya. Oh, Oke. oke. Dan kita juga mengenal kata imsakiyah ya Kak ya. Imsak ya. Soalnya agak mirip kan itu Mas Iya. antara Imsak imsak dan menjadi imsakiyah. imsakiyah. Ya, imsak itu penjadwalan menjadi kata benda. Oh. Ya. Jadi waktu untuk itu. Jadi daftar tabel waktu yang. Oh, jadi kalau misalnya selama ini misalnya contohnya Iya. kalau di koran itu ada jadwal itu Iya. itu maksudnya itu imsakiyah ya, jadwal Jadwal. dari subuh Iya. terus sampai nanti jadi full ya itu ya. Jadi Sampai ada waktu-waktunya selesai itu ada, gitu ya. puasa gitu ya. Iya. Nah, tadi menarik dari kita lihat video singkat tadi dari Fox Pop ya, yang Iya. kita lihat di awal, bahwa ada kata membatalkan puasa. Kan dari pagi udah imsak nih, kemudian puasa. Baru kemudian di masyarakat, ketika sudah mendekati maghrib untuk buka puasa, nah selalu ada kata membatalkan puasa Kanara. Nih, bagaimana Kanara melihat fenomena bahasa ini? Iya, antara Jadi- membatalkan dengan berbuka puasa ya. Nah, ini. Sekali lagi, kita itu di masyarakat kita secara sosiolinguistik syarat dengan anomali. Anomali yang kadang-kadang menabrak logika. Iya, misalnya ya, batal dulu ya. Batal. Disebut batal itu kalau esensinya kan kalau kita bikin jadwal nih. Misalnya Kakak Rizky mau tampil di acara typing ini jam sekian, jam 4 ya. Tiba-tiba sebelum jam 4 ada pemberitahuan Kakak Rizky harus Oh, pembatalan gitu harus ya. di tempat lain. Jadi dibatalkan. Jadi sebetulnya kalau bahasa Indonesia yang hakikinya ya batal itu tercetuskan sebelum kita melakukan kegiatan itu. Iya, ada perencanaan Jadi sebelumnya. tidak jadi Tidak seperti jadi, gitu ya. tidak jadi. Masalahnya, tapi kemudian di dalam konteks berpuasa, batal itu sesuatu yang merusak
Iya, negatif jadinya. Iya, 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 Negatif, iya. ya, merusak. Tidak tepat kata batal puasa pada saat untuk berbuka. Ya. Iya, tutuplah puasamu, akhiri puasa begitu. Iya. Pada saat itu maksudnya. Artinya sih sebenarnya dengan kata berbuka puasa sendiri itu sebenarnya sudah cukup ya Sudah Mas ya? cukup. Berbuka. Iya. Oke. Jadi berbatal puasa itu sebenarnya anomali ya Iya. tadi. Jadi itu bahasa sosial ya jadi ya. Iya, bahasa sosial itu kan logika dan suka bolak-balik logikanya gitu ya. Makanya kita berbuka puasa sebetulnya bukan berbuka puasa, menutup puasa sebetulnya. Tapi Oh, nggak usah dipedulikan itu Iya, lagi. jangan Sudah terlanjur. logika ya, bukan logika Bukan lagi logika ya, tapi dipakai kalau gini. tercipta kata atau frasa polo yang berterima di masyarakat. Iya. Terima. Tapi dalam konteks media ini, Bang Nara, apakah kata itu layak masuk dalam sebuah pemberitaan? Mungkin dalam secara apa namanya tidak formal ya, mungkin Iya. bisa ya dipakai. Tapi dalam koran sendiri bagaimana? Dalam koran kan tidak mungkin apa namanya lebih arif dengan menyebut berbuka puasa. Tapi jangan lagi dibahas lebih jauh apa itu berbuka. Ya berbuka ya menutup puasa. mengakhiri puasa hari. Mengakhiri puasa gitu Hari ya. itu, ya. Dan Iya. dan tidak begitu sering muncul kok dalam berita itu ada pembatalan puasa. Lebih Tidak sering mungkin. berbuka. Mungkin secara lisan banyak ya. secara Lisan ya. secara obrolan di luar Ya. media gitu ya. Iya. Iya. Nah, ini ada yang menarik lagi loh Mas. Penulisan Al-Quran. Ini masih suasananya karena masih Iya, puasa ya. iya. Bisa dong kita nyerempet sedikit ke situ. Iya. Iya. Penulisan Al-Quran itu ternyata saya baru tahu bahwa sekarang terakhir-terakhir ini berubah lagi. Di KBBI maksudnya ya. Betul sekali, KBBI. Jadi baku ya menurut penulisan baku. Dulu itu kalau nggak salah penulisan Al-Quran ya gabung ya. Q-nya kecil. Digabung ya. Nah, terus sekarang? kemudian sekarang itu ada perubahan. Pakai AL strip, terus Q-nya besar, kur, R, pakai apostrof, an. Ya. Jadi memang Al-Quran itu muncul dalam kata-kata ini sering muncul dalam bulan puasa karena riwayatnya Al-Quran itu memang diturunkan dalam bulan puasa, bulan Ramadan. Ya. Surah pertama yang turun itu namanya surah Iqra ya. Al-Alaq. Iqra, bacalah. Nah itu turunnya pada saat 17 Ramadan ya. Makanya ada peringatan nuzulul Quran. Maka muncullah para wiri berseliweran kata-kata itu. Nuzulul Quran. Dan kemudian dalam bulan puasa itu kita diminta untuk selalu rajin-rajin bertadarus. Bertadarus itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Nah, kemudian dalam konteks kebahasan kita, bahasa itu sangat dinamis ya. Terbuka untuk diubah oleh situasi zaman dan situasi politik ya, dan situasi sosial. Pernah Al-Quran itu hanya besar, kemudian digabung tanpa perlu ada keras-keras, sehingga kemudian Qurannya Q besar, kemudian ainnya di atas atau apostrof, pernah ada, kemudian tidak ada, lalu ada lagi. Nah, menurut saya di sinilah pentingnya kita memahami apa yang disebut dengan bahasa selingkung dalam bermedia. Bahasa jurnalistik itu ada namanya bahasa selingkung. Ya, misalnya kelompok media kita KG tentu ada kesepakatan dalam komunitas kita sendiri ya. Tentu berbeda kalau itu di media lain. Dan itu perlu disepakati oleh sesama tim kita supaya konsisten. Digunakan ya. Penggunaan penulisannya gitu ya. Ya, adapun di masyarakat paham aja kok. Iya. Masyarakat itu nggak terlalu rumit, yang penting maknanya dia paham ya. Ada namanya tingkat keberterimaan. Iya. Tingkat keberterimaan. Acceptable. Jadi di sini sih memang bisa dikatakan bahwa ternyata memang bahasa itu dinamis ya Mas Dinamis, ya. Dan kecuali dinamis itu ternyata ada gaya selingkung juga bahwa di setiap lingkungan institusi atau dimanapun itu punya style, punya gaya sendiri-sendiri ya. Iya. Dan terkait Al-Quran ini kita mendapat literaturnya juga ya, bahwa ternyata ini pada tahun 2019 instansi dari Kementerian Agama mengusulkan untuk perubahan itu, dan itu baru kita tahu belakangan ini saja ya di KBBI terakhir ya. Bahasa Indonesia. Iya. Masih terkait dengan selingkuh nih Poco. Saya tuh suka ngelihat Mas, kalau misalnya dalam suasana puasa ini ada sholat penulisannya, ada salat, ada salat,
pakai T ya, bukan pakai D ya. Iya. Nah, itu seperti apa itu? Terutama mungkin Kompas menyikapinya itu seperti apa? Kan macam-macam tuh Mas di masyarakat. Ya, memang agak repot kalau bahasa Arab dicoba ditransliterasi ke Indonesia, ya. Jadi misalnya sholat dari kata SHO sebetulnya dalam kalau di itu ya. Tapi disesuaikan dengan lidah orang Indonesia, jadi SHA, salat. Nah, ada juga media yang nulis SOLAT, sholat. Ada juga yang nulis SALAT, salat. Nah, sepertinya Kompas mengambil jalan tengah. Dengan mengadopsi tadi SH, tapi tidak ngasih pakai O, pakai A, jadi SHA aja, sholat. Itu disebut dengan selingkung itu ya Mas? Selingkung. Jadi sah-sah aja dong ya? Sah-sah aja, dan sampai sekarang tidak ada yang mempersoalkannya. Iya, Alhamdulillah berarti tingkat keberterimaannya baik ya baik sebenarnya. gitu ya. Untuk sekedar informasi ya Pulce ya, kalau di KBB itu Kompas kita menggunakan syalat tadi ya, SHALAT. Nah sementara di KBB itu menggunakan salat. Tanpa H ya. Tanpa H ya. Dan itu sah-sah aja ya Mas ya. Misalnya kalau kita berbeda dengan KBBI dengan syarat memang kita harus konsisten menggunakannya. Saya sering ngobrol sama orang pusat atau badan bahasa. Jadi KBB itu jangan dianggap sebagai apa yang diambil oleh KBB itu semuanya juga baku ya. KBB itu bersifat memulung seluruh kata, kemudian nanti dilihat hari ini baku, ini tidak baku. Jangan bisa mungkin 5 tahun kemudian berubah lagi. Baku menjadi tidak baku juga. Jadi jangan berpikiran bahwa semua yang ada di KBB itu adalah baku gitu ya Mas ya. Oke. Itu jadi menarik Apollo ternyata kalau KBB itu meminjam istilah Mas Naran. Memulung. Disusul oleh orang daerah juga. Dan memang kita juga pernah mengusulkan ya kepada Badan Bahasa, sebenarnya kita itu butuh juga selain KBBI yang isinya tadi itu berisi kata baku dan tidak baku, harusnya Badan Bahasa juga menyediakan khusus kata baku saja sebenarnya. Jadi itu lebih memudahkan pengguna gitu ya. Itu menarik itu usulan. Ya, gitu. Menarik ya. Menarik sekali pembahasan hari ini. Tadi kita sudah Masya Allah bahwa ada seperti kata puasa yang ternyata dari kata saum ya maksudnya saum. Tulisannya tuh mirip-mirip dengan sholat, dari kata SHA kemudian SHA jadi saum. Saum. Terus tadi ada fenomena membatalkan puasa. Terus kemudian ada penulisan Al-Quran yang berbeda-beda, begitu juga dengan calat yang ternyata bahwa bahasa itu sangat dinamis dan juga gaya selingkung itu jadi penting. Iya. Dan kita bersyukur Pak Haji bisa memberikan kita ya pencerahan yang luar biasa hari ini. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kita akan sampai pada segmen kedua Kak, yaitu kata kita pilihan minggu ini. Apa Pul? Kata pilihan kita minggu ini? Dan kata kita pilihan minggu ini adalah saum. Saum adalah puasa menurut KBBI dan kata turunannya adalah bersaum. Contoh penggunaan dalam kalimat kami bersaum setiap Senin dan Kamis. Ya, jadi bagi teman-teman yang selama ini hanya melihat atau mengetahui bahwa puasa itu adalah puasa, ya ada juga kata lain yang bisa kita lihat di kata pilihan kali ini, yaitu saum. Oke, langsung ke segmen ketiga berarti ya, Pulce ya. Segmen ketiga itu adalah kuis. Dan kuis kita masih disponsori oleh Kompas ID. Dan bagi 3 pemenang akan diberikan hadiah yang sangat menarik. Dan untuk pertanyaan kuis kita adalah: pertama, apa nama lain puasa? Yang kedua, Pulce, apa arti kata imsakiyah? Untuk syarat-syarat mengikuti kuis dapat dilihat pada kolom komentar. Oke, sahabat Kompas, demikian ulas bahasa Kompas hari ini. Dan tidak lupa kami ingatkan kepada Anda semua untuk like dan subscribe channel Harian Kompas, dan jangan lupa untuk menekan tombol bel notifikasi, karena dengan begitu Anda akan menjadi orang yang pertama yang akan diberikan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Ya, saya Apollo Sulase undur diri, dan saya Priscilia Bintang. Sampai ketemu di episode berikutnya.
Bye-bye.